Tiga. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pastor Dita dan Pastor Joe. Selamat datang di LA. Ya, saya juga kebetulan dari BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Welcome untuk datang di LA. Ya. Nah, saya tuh lihat kita tuh waktu itu kebetulan di TikTok. Mukanya mirip dengan istrinya Aswin, si Monica. Teman baik saya. Nah, saya tuh sejak kapan Nita mulai masuk mulai di TikTok atau di media massa gitu? Aduh, I cannot really remember like since when ya, tapi maybe like about belum lama sih actually, to be honest, sebelum pandemi maybe ya. Sebelum pandemik ya? Yeah, it's before the pandemic, but at that time we are not very serious about it. Kayak, pola pikirnya actually sederhana ya. Yeah. Kalau di dalam gereja semua orang sudah kenal Tuhan, but then ada banyak orang di luar sana yang mereka do not even know God, ataupun belum pernah mendengar kabar baik lah. That's how we say it. So kalau dengan apa yang kita lakukan dan itu bisa jadi berkat bagi orang, why not? Pemikirannya sesederhana. Nah, Pastor Joe ini saya jarang lihat juga di TikTok, ada atau jarang? Kebanyakan ada juga, tapi kita masing-masing itu punya role-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau Pastor Joe di mana? Role-nya apa? Kalau saya lebih di pengembalaan, lebih di leadership, manajemen gereja dan pengembangan gereja gitu. Jadi lebih ke sisi gerejanya gitu. Sedangkan untuk sosial media ya kita intinya saling melengkapi lah sama-sama. Apakah tidak keberatan? Seringkali disebut, oh ini bukan pastornya, ini suaminya Ibu Nita ya? Bukan Pastor Joe ya, suaminya Ibu Nita ya, gitu. Maybe justru kalau bukan kalau orang sudah dekat dengan kami, then they know. Oh gitu. Keberadaan ketika kita saling mengisi, that doesn't mean satu orang lebih baik atau lebih di atas yang satu. Justru kalau orang-orang yang ada di dekat kita, actually they will notice bahwa leadership itu ada besar, sangat besar, atau justru ada suami saya. Oh gitu ya. I'm strictly, kayak saya pribadi, saya under my husband's leadership, dan leadership yang Pastor Jonathan adalah anak dari Pastor Obaja. Jadi kami berdua ada di bawah leadership dari Pastor Obaja, dan yes, kami berbagi tugas. Apakah karena saya diberi Tuhan karunia berkhotbah untuk berbicara di depan banyak orang, apakah that means kayak saya lebih? Not really. Dalam Alkitab kita mengenal ada 5 jawatan. Kita tahu ada yang namanya rasul, nabi, pengajar, and then pastor, and then juga penginjil. Satu lagi penginjil. Apakah satu dengan yang lain terus kita bisa ngomong, oh yang ini lebih dari yang satu? Kalau kamu consider apa? Penginjil? Not really. Raja apa guru? Not really. Not really. Just because I can preach, that doesn't mean I'm a teacher. Dalam berkhotbah sendiri, apa yang Tuhan sudah berikan, basically sesederhana, kita kembangkan dan kita bisa jadi berkat. Nah, saya terus terang juga nggak pernah dengar nama Pastor Hosea. Orang kasusnya Pastor Hosea siapa ya? Siapa Hosea siapa? Jadi tapi saya kebetulan waktu pas ke Jogja, kebetulan sepupu saya Siska bawa saya ke gereja kalian. Oh ini gerejanya Pastor Hosea, besar ternyata. Dan Pastor bagus. Obaja. Sorry, Obaja, Pastor Obaja. Sorry, that's your father-in-law. Ya. Nah waktu itu saya jadi pengen tahu. Oh yang cewek yang suka mukanya mirip-mirip Monica itu tuh mantunya. Terus anaknya yang mana? Oh anaknya Pastor Joe, Pastor Obaja. Oh dan saya mendengar cerita bahwa kamu tuh semua barangnya mobilnya semua dijual untuk dikasihkan gereja. Akhirnya saking maminya tuh dia bilang ini mobil gua ya, jangan dijual. Saya kasih pinjamin bukan milik kamu, jadi supaya jangan dijual. Gimana tuh ceritanya? Ya itu bagian dari panggilan hidup kita untuk Tuhan ya. Itu sejak kecil saya punya cita-cita sebenarnya mau jadi businessman. Akan tetapi along the way God spoke to me. He revealed His calling, panggilannya dalam hidup saya untuk melayani
sebagai pendeta. Gitu. Dan karena itu rencana Tuhan, I give it all. Saya mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Jadi dari sejak waktu itu sampai sekarang ya, everything that He has blessed me with, semua yang Tuhan kasih dan percayakan dalam hidup ini ya kita pakai for God's purposes. Gitu ya. Semua tujuan Tuhan, semua kerajaan Tuhan, gitu. Kita grateful dengan apa yang Dia percayakan sama kita. Tapi balik lagi, everything is for the glory of God. Amen. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya sangat bangga karena saya melihat ada leadership dari bapak ke anak. Ini terjadi banyak di gereja-gereja ya. Kalau di Betani ada Om Ales ke Aswin. Kalau kalau di Pak Obaja ke Jo. Pak Pastor Gilbert juga ada yang turun. Kalau pastor ini Philip Mantova juga dari mertuanya gitu ya. So apakah kamu mulai terpanggil juga itu pada umur berapa? 20, 30? Jadi sebenarnya dari sejak awal papa saya dulu pengusaha yang terpanggil menjadi pendeta ya. Nah, itu sebabnya dia juga punya kerinduan sebagai anak saya juga jadi pendeta. Tetapi saya selalu menolak dan saya tidak mau, saya punya mimpi saya sendiri yang saya mau kejar sendiri. Ya sampai Tuhan panggil saya, dan itu kira-kira di SMA kelas 3. Itu di SMA kelas 3 Tuhan nyatakan panggilannya dalam hidup saya, dan itu saya say yes sama Tuhan. Nah disitulah selesai SMA saya langsung sekolah Alkitab. Waktu itu kebetulan sekolah Alkitabnya nggak kebetulan ya, nggak ada kebetulan dalam Tuhan ya. Sekolah Alkitabnya di Portland, ya. Dan di sana saya selesaiin 2 years program, selesai kembali ke Indonesia, langsung diutus untuk merintis gereja di Jogja. Setelah sekian tahun, terus kemudian saya diutus untuk Jakarta. Dan sekarang ya tentunya untuk gereja kita di berbagai kota ya. Sekarang ada berapa kota sih? Mungkin sekarang Jakarta, Jogja, Solo, ya Semarang, Surabaya, sekitar 20 lah ya. Ya. Terima kasih untuk ini tadi, terima kasih untuk sudah bagi firman dan kedatangannya ke LS. Sekali lagi saya juga Presiden Indonesia Diaspora Network di Los Angeles. Welcome mewakili masyarakat diaspora dan dari BKS. Welcome kalian. Terima kasih. Thank you. God bless.